Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2785. Saat itu tengah hari, pintu masuk daerah terlarang Jiuyao muncul di seberang langit di lautan awan di atas Gunung Qingpu. Pintu masuknya berbentuk seperti gerbang surga yang besar dan misterius, dipadatkan oleh tatanan waktu dan ruang. Para petapa yang mengenakan token Xingyao, semuanya masuk dengan pengawal mereka sendiri. Su Yi juga melancarkan operasi bersama dengan Moranhe dan Fu Lingyun, dan menyapu masuk ke daerah terlarang Jiuyao. Melihat sosok mereka menghilang, Bu Meng menghela napas panjang. Dia tidak meminta Li Muchen dan Fu Lingyun untuk mendapatkan banyak keberuntungan, selama mereka kembali hidup-hidup. Sebenarnya, Bu Meng tidak khawatir keduanya akan mati. Di daerah terlarang 9 tokoh, jika seorang kultivator di tingkat alam Xiaoyao menghadapi bencana yang fatal, dia hanya perlu menggunakan kekuatan token Xingyao untuk dipindahkan. Setelah basis kultivasi melampaui alam bahagia, token Xingyao akan menjadi tidak berlaku. Yang pasti adalah bahwa para pengawal yang tidak memiliki token Xingyao ditakdirkan untuk tidak pernah kembali. Setelah setengah jam, pintu masuk ke daerah terlarang Jiuyao menghilang. Namun, baik orang-orang penting dari Wenzhou maupun orang-orang penting dari Wuzhou Hulu tidak pergi, tetapi memilih untuk menunggu di tempat mereka berada. Di dalam restoran kota, Lu Hongpao minum sendirian, mendengarkan laporan Lian Luo. Istana Kaisar tak terbatas, pengadilan surgawi Qixia, pengadilan Taonantian, dan Guntur Abadi, di antara 4 kekuatan Kaisar surgawi besar, kecuali beberapa seperti setan tua Kunpeng, yang lain tidak perlu diperhatikan. Adapun kekuatan Raja Surgawi dari Wuzhou Hulu, saya telah memeriksanya satu persatu, dan tidak ada yang salah dengan mereka. Mendengar ini, Lu Hongpao menyela, apakah ada masalah dengan Lixin Jiansai? Lian Luo menggelengkan kepalanya, tidak. Lu Hongpao menyentuhnya dengan ujung jarinya. Di atas meja anggur di depannya, sebuah gulungan gambar tiba-tiba muncul. Gulungan gambar itu menunjukkan pemandangan Gunung Qingpu. 13 kekuatan utama Wenzhou, 4 kekuatan Kaisar Surgawi, dan sosok pertapa dari kekuatan Raja Surgawi lainnya di 5 benua atas semuanya muncul dalam gulungan gambar. Lu Hongpao melirik satu persatu, dan ketika dia melihat Su Yi, matanya berhenti sebentar, lalu menatap orang lain. Siapa penjaga di sebelah Yang Lingqiao? Lu Hongpao menunjuk seorang pria berpakaian abu-abu dalam lukisan itu dan bertanya. Pria berpakaian abu-abu ini memiliki pelipis abu-abu dan penampilan kurus, dengan tangan di belakang punggungnya, dan tidak ada yang perlu diperhatikan tentang tubuhnya. Penatua tertinggi klan Dewa Taiyin, sang tidak menyesal. Lian Luo tidak ragu untuk berpikir, seorang lelaki tua yang telah lama terjebak di alam Raja Surgawi. Bertahun-tahun yang lalu, Sang Wuhui memiliki beberapa masalah mental. Berkat guru Xie Jian, dia mampu menyelamatkannya dari bahaya. Kali ini, Sang Wuhui lah yang berinisiatif untuk meminta Ying menjadi pelindung Yang Lingqiao, dan dia jelas memiliki niat untuk tidak pernah kembali. Di bawah komando Lixin Jiansai, ada sekelompok kekuatan kultivasi yang melekat padanya. Di antara mereka, leluhur klan Dewa Taiyin dan klan Dewa Qilin dulunya adalah Jenderal Jiang Wuchen. Tuanku, apakah ada yang salah dengan orang ini? Lian Luo sedikit bingung. Pergi ke daerah terlarang Jiuyao kali ini, memainkan peran sebagai penjaga ditakdirkan untuk tidak pernah kembali. Oleh karena itu, pasukan Kaisar Surgawi dan pasukan Raja Surgawi seperti Lixin Jiansai tidak akan membiarkan orang-orang mereka sendiri menjadi penjaga, tetapi mencari beberapa orang tua yang dapat diandalkan dari pasukan yang melekat pada mereka untuk bertindak sebagai prajurit mati. Protos Taiyin Sang Wuhui yang mengikuti Yang Lingqiao adalah contoh nyata. Lu Hongpao berkata, Yang Lingqiao ini pernah bertemu Su Yi di Pulau Qingfeng. Sebagai seorang tahanan, dia memiliki kontak dengan Su Yi dan Pusuan. Mungkin kebetulan Yang Lingqiao muncul lagi sekarang, tetapi itu juga bisa menjadi variabel. Lu Hongpao mengusap ujung alisnya. Kamu juga tahu bahwa Jiang Wuchen adalah orang pertama yang menemukan zona terlarang 9 tokoh. Sebagai iblis hati Jiang Wuchen, Master Xie Jian sangat memahami situasi di sini. Jika Master Xie Jian ingin mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu, itu pasti akan menimbulkan ancaman fatal bagi Su Yi, dan ini adalah variabel yang paling aku khawatirkan. Mata Lian Luo menyipit, Tuanku, Master Su telah menyimpan namanya di sini selama 3 tahun. Bahkan jika Master Xie Jian tahu tentang Master Su dari Yang Lingqiao, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa Master Su akan pergi ke daerah terlarang Jiuyao? Dengan sentuhan ujung jari Lu Hongpao, gulungan di atas meja menghilang. Kemudian, dia berkata, di antara musuh-musuh di seluruh wilayah langit abadi, jika ada yang dapat menemukan Su Yi terlebih dahulu, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Master Xie Jian.
Hati Lian Luo terkejut, dan dia samar-samar mengerti. Xie Jianzun diubah oleh karma iblis batin Jiang Wuchen. Dan Su Yi adalah reinkarnasi dari Jiang Wuchen. Ini juga berarti bahwa pasti ada hubungan yang tidak diketahui antara Su Yi dan Xie Jianzun. Lian Luo berkata, Tuanku, itu hanya master pedang jahat, dan aku tidak dapat membuat gelombang apapun di hadapanmu. Lu Hongpao mengeluarkan kendi yang diberikan Su Yi kepadanya di awal, dan berencana untuk menyesapnya. Tetapi setelah mengocok sedikit anggur yang tersisa di kendi, dia akhirnya menyerah dan mengambil anggur itu lagi. Pot itu disimpan. Dia memegang pipinya dengan satu tangan, dan melihat keluar restoran. Jika hanya ada satu ahli pedang jahat, tentu saja kamu tidak perlu terlalu peduli. Tetapi jangan lupa, dia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Wentian dari Istana Kaisar Wuliang dan Kaisar Yao Guang dari Pengadilan Surgawi Qixia. Lian Luo segera mengerti, jadi, sangat mungkin ada variabel yang tidak kita ketahui di Istana Kaisar Wuliang dan Pengadilan Surgawi Qixia yang memasuki zona terlarang Jiu Yao kali ini. Lu Hongpao mengangguk dan berkata, kamu tidak terlalu bodoh. Hanya dengan berfokus pada yang terburuk dalam segala hal, Anda dapat memahami situasi keseluruhan dengan lebih jelas. Saya berani menegaskan bahwa jika ahli pedang jahat bertanggung jawab atas tata letaknya, itu berarti ada variabel yang tersembunyi dalam kekuatan 4 Kaisar Surgawi yang telah pergi ke zona terlarang Jiu Yao kali ini, dan kekuatan Raja Surgawi dari 5 benua atas. Dengan cara ini, situasi saudara baik saya ditakdirkan menjadi sangat berbahaya. Lian Luo tidak bisa menahan cemberut, jika itu masalahnya, itu akan sangat merepotkan. Pikirkanlah, selain dari kekuatan-kekuatan di Wenzhou, di antara kekuatan-kekuatan besar dari 5 benua atas, semuanya ada niat membunuh yang tersembunyi terhadap Su Yi. Seberapa mengerikan ini? Hal yang paling merepotkan adalah bahwa di area terlarang Jiu Yao, ahli pedang dan dia sama sekali tidak dapat membantu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Lu Hongpao tertawa saat ini, matanya berbinar, itu yang terbaik. Dia mengeluarkan kendi anggur yang diberikan Su Yi lagi, tetapi dia masih tidak bisa menahannya, kembali, menyesapnya, dan menghembuskan napas panjang seolah-olah dia merasa puas. 3 tahun lalu, ketika aku mengusulkan agar saudaraku yang baik datang, aku sudah mengira akan ada pemandangan seperti itu. Lu Hongpao berkata dengan santai, sekarang, itu tergantung pada apakah saudaraku yang baik dapat menanggungnya. Lian Luo tertegun, dan berkata dengan senyum masam, pembunuhan dan malapetaka semacam ini, semua bawahan ketakutan dan khawatir. Tuan Su hari ini hanya di alam kebebasan, bagaimana jika? Lu Hongpao mencibir, kamu salah, saudaraku yang baik tidak pernah diukur oleh tingkat alam. Jika dia dapat menanggungnya, mulai sekarang, aku, Lu Hongpao, akan benar-benar memperlakukannya sebagai saudara yang baik. Jika tidak, dia hanya akan menjadi reinkarnasi dari Jiang Wuchen. Aku akan menjaganya dan memastikan bahwa dia hidup dengan baik, tetapi aku tidak akan membantunya dengan sepenuh hati. Setelah jeda, tatapan mata Lu Hongpao menjadi tegas, di masa depan, bahkan jika dia menyalahkanku dan membenciku, aku tidak peduli. Lagi pula, jika dia bahkan tidak bisa menahan pembunuhan seperti itu, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk membalas dendam dan mengambil kembali barang-barang miliknya? Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk bergulat dengan Kaisar Langit? Daripada membiarkan musuh-musuh besar itu membunuhnya di masa depan, lebih baik menyingkirkan semua pikirannya sesegera mungkin. Di sisi lain, Lian Luo terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Bisakah Su Yi selamat dari pembunuhan ini? Bisakah dia mendapatkan dekrit 9 cahaya? Semua ini akan menentukan sikap Tuhan. Zona terlarang 9 tokoh memang merupakan medan perang kuno, yang tersisa dari era akhir Dharma. Hanya saja medan perang kuno ini sangat luas dan luas, membentang sejauh mata memandang. Di langit, ada langit berbintang yang hancur, di tanah, jurang berpotongan, dan kehidupan abis. Sisa-sisa bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah dalam kekacauan, seperti makam yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di peninggalan medan perang kuno yang tandus, dingin, dan luas ini. Dalam jutaan tahun sejak Jiang Wuchen pertama kali menemukan zona terlarang 9 tokoh hingga saat ini, sekelompok pertapa akan datang setiap 1000 tahun. Niat membunuh dan bahaya ada di mana-mana, dan berbagai bencana alam dan malapetaka aneh tersebar di sini. Yang paling mengerikan adalah, angin jahat yang terlupakan oleh bintang. Angin jahat semacam ini tersebar di medan perang kuno sepanjang tahun. Dikatakan bahwa itu diubah oleh kekuatan asli setelah runtuhnya Dao. Bahkan karakter, Xiao Yaojing, yang telah menginjakkan kaki di jalan abadi tidak akan berani menunjukkan keunggulan mereka, dan akan menderita luka berat, atau bahkan mati. Selain angin yang menggetarkan bintang, ada bencana aneh dan mengerikan lainnya, seperti Earthshake Light, Tianjun Wright, Heart Slashing Thunder, dan seterusnya. Perlu disebutkan bahwa makhluk aneh seperti Tianjun Wright Soul, semuanya diubah oleh karakter Tianjun yang meninggal di zona terlarang Jiu Yao. Seperti yang kita semua tahu,
pembela Tao ditakdirkan untuk datang dan pergi ketika mereka memasuki area terlarang 9 tokoh. Selama mereka mati di sini, daging dan darah, jiwa, dan kekuatan Dao mereka adalah yang paling mungkin menjadi makanan bagi jiwa-jiwa yang penuh dendam. Di antara para penjaga yang terjebak di daerah terlarang Jiuyao di masa lalu, apakah ada yang selamat? Mungkin, namun, jumlahnya pasti sangat sedikit. Karena betapapun kuatnya Tianjun, ia tidak akan mampu menahan serbuan berbagai bencana alam dan kekuatan dahsyat di medan perang kuno tempat vitalitas terkuras habis dan aura sama sekali tidak memiliki zona terlarang Jiuyao. Faktanya, mereka yang memegang token Xingyao mungkin tidak dapat mundur dengan aman. Bagaimanapun, pada saat hidup dan mati, jika sudah terlambat untuk mengaktifkan kekuatan token Xingyao, ia pasti akan mati. Di tanah, retakan yang pecah saling bersilangan dan berubah menjadi jurang, sunyi di mana-mana. Hembusan angin yang menggetarkan bintang bertiup, menendang debu ke seluruh langit, dan suara angin yang merengek seperti lolongan hantu dan serigala yang menyeramkan. Di bawah kuburan bintang yang besar, Sungai Moran mengorbankan cermin perunggu dan mengubahnya menjadi susunan terlarang ajaib dengan jangkauan 10 kaki, melindungi Su Yi dan Fu Lingyun di dalamnya. Angin jahat Xingyan bertiup, seperti pedang tajam, mengguncang formasi terlarang, membuat suara dentuman-dentuman yang tumpul dan keras. Sungai Moran tampak serius. Harus dikatakan bahwa keberuntungan mereka sedikit sial, dan mereka mengalami bencana alam ini tidak lama setelah tiba di daerah terlarang Jiuyao. Xingyan Shafeng datang terlalu cepat dan terlalu mengerikan, seperti badai yang menyapu 9 langit, membuat dunia menjadi gelap gulita seperti malam. Sekilas, ladang di sekitarnya berwarna abu-abu dan luas, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Saya baru saja datang ke sini, dan saya mengalami bencana alam semacam ini, dan saya tidak tahu krisis apa yang akan saya hadapi selanjutnya. Semua ini membuat Moranhe, seorang raja ilmu pedang, merasa jauh lebih berat. Menoleh untuk melihat, dia melihat Li Muchen duduk di sana dengan nyaman, menatap sepotong meteorit sambil minum, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di satu sisi, Fu Lingyun membuka lebar matanya yang indah, meletakkan dagunya di tangannya, menonton dari pinggir lapangan. Mereka berdua tampaknya tidak khawatir tentang bahaya apapun. Moranhe diam-diam menghela nafas, dia hanya bisa khawatir dan mengkhawatirkan dirinya sendiri, Raja Surgawi, yang ditakdirkan untuk pergi dan tidak pernah kembali. Para penjaga, bukankah mereka ada di sini untuk melindungi Tao? Chapter 2786. Klik, suara berderak. Di telapak tangan Su Yi, meteorit seukuran telapak tangan itu hancur, dan kilau kemasan yang sebening bintang segera muncul. Cahaya kemasan itu seperti cahaya pedang yang tajam, begitu menyilaukan sehingga Fu Lingyun, yang berada di dekatnya, tanpa sadar menyipitkan matanya, dan kulitnya terasa sakit. Dia terkejut, ini pasti obsidian emas. Su Yi mengangguk dan berkata, seharusnya benda ini. Puing-puing beterbangan, hanya menyisakan batu seukuran ibu jari di telapak tangan, bersinar terang, mengalir seperti kabut cahaya tajam kemasan. Jalan yang murni kemudian meresap ke udara. Moranhe tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Keberuntungan Li Muchen ini tampaknya baik. Sebelumnya, ketika mereka menghindari angin pembunuh bintang ini, badai menggulung banyak batu pecah yang tertinggal di antara langit dan bumi. Salah satunya menghantam Su Yi, dan Su Yi menangkapnya di tangannya. Dia tidak pernah mengira itu adalah meteorit. Yang lebih tidak terduga adalah ada obsidian emas yang tersembunyi di meteorit ini. Selama bertahun-tahun, zona terlarang Jiuyao telah dijelajahi oleh banyak pertapa, dan peluang serta harta karun yang didistribusikan di area terlarang Jiuyao juga telah dipelajari secara menyeluruh oleh 13 pasukan Wensu. Seperti, batu obsidian emas ini mengandung semacam kekuatan yang terkait dengan aturan batu obsidian emas. Namun, kekurangannya juga jelas. Kekuatan Dao yang terkandung dalam meteorit itu hampir semuanya tidak lengkap dan tidak lengkap. Bahkan jika seseorang memahami dan mengolahnya, kekuatan Dao yang dipadatkan hanyalah sebagian dari misteri aturan Jin Yao. Namun meskipun demikian, itu sangat berharga. Memberikannya kepada guru Dewa Abadi sudah cukup untuk membuat pihak lain memurnikan ke dalam sumber abadi dan membuktikan jalan abadi. Sederhananya, batu obsidian emas di tangan Su Yi setara dengan kesempatan bagi orang-orang di alam abadi untuk membuktikan keabadian. Perlu dicatat bahwa bahkan di antara 13 pasukan Tianjun teratas di Wenzu, tokoh abadi adalah yang paling sedikit. Merupakan kegembiraan besar bagi pasukan manapun untuk memiliki satu kesempatan lagi untuk membuktikan keabadian. Sampai jumpa. Su Yi dengan santai menyerahkan obsidian emas itu kepada Fu Lingyun. Fu Lingyun tertegun, menggelengkan kepalanya dan menolak, aku sudah membuktikan keabadian, tidak perlu. Kalau begitu gunakan itu untuk menempa pedang Dao. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikannya kepada Fu Lingyun. Obsidian emas tidak hanya dapat digunakan untuk memahami Dao, tetapi juga untuk memurnikan prajurit Dao abadi.
Fu Lingyun menggaruk kepalanya, merasa sangat malu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatakan tidak, jadi dia berkata dengan hampa setelah beberapa saat, Saudara Li Dao, apakah kamu menyukaiku? Su Yi, Mo Lanhe hampir tidak bisa menahan tawa. Dia sudah menyadari bahwa Fu Lingyun memiliki temperamen yang lembut dan sering kali bingung. Dia sering melamun, jadi pikiran dalam benaknya sangat mudah ditebak. Namun, Mo Lanhe tidak menyangka bahwa Fu Lingyun akan memikirkan hal ini hanya karena sebuah obsidian emas. Senior Bumeng dan aku adalah teman lama. Karena kami berjanji untuk menjagamu, kami tidak dapat mengingkari janji kami. Su Yi tertawa, juga, jangan lupa, Senior Bumeng pernah berpesan kepadamu untuk mematuhiku dalam semua tindakan, jadi, jika aku memberimu sesuatu, kamu tinggal menerimanya. Fu Lingyun bingung ketika mendengarnya, dia hanya mengangguk dan berkata, jadi begitu, aku mendengarkan Saudara Li Dao. Dia dengan hati-hati menyingkirkan obsidian emas itu, alis dan matanya melengkung, dan ada kebahagiaan yang tak tersembunyi di wajah cantiknya. Jelas, dia sangat menyukai obsidian emas ini. Moran He ragu untuk berbicara. Dia sangat terkejut, dia tidak menyangka Li Muchen akan mendapatkan obsidian emas yang sangat mahal, jadi dia memberikannya begitu dia mengatakannya. Seketika, dia menghela napas dalam-dalam. Karena aku berada di posisi yang tinggi saat itu, pemahamanku tentang seorang junior seperti Li Muchen memang terlalu berat sebelah. Tiba-tiba, ekspresi Moran He berubah. Boom! Dengan suara keras, formasi terlarang yang berubah dari alam perunggu hancur berkeping-keping oleh sebuah batu besar sebesar batu kilangan. Asteroid yang sangat besar. Fu Lingyun terkejut. Su Yi bangkit dengan tenang, melihat ke atas, dan melihat pemusnahan bintang itu. Angin menutupi langit dan matahari, bergemuruh, dan suaranya menakutkan. Angin jahat yang ganas mengangkat sejumlah batu yang tidak diketahui, dan ketika debu melesat keluar, itu secepat anak panah. Seketika, Su Yi melihat bahwa meteorit besar lainnya terbungkus dalam badai dan hancur ke sisi ini. Moran He tidak berani lalai, dan memutar cermin perunggu untuk menahannya dengan sekuat tenaga. Meski begitu, cermin perunggu itu masih terguncang oleh benturan itu, menyebabkan darah Sungai Moran bergolak. Ini membuat mata Su Yi sedikit menyipit. Sungai Moran adalah Raja Surgawi dari Jalan Pedang, keberadaan alam abadi kelima. Namun dalam bencana alam ini, jelas juga terpengaruh. Seharusnya aku yang menyeretmu ke bawah. Sungai Moran merasa malu. Sang pelindung. Tidak diragukan lagi, dari sudut pandang Moran He, bencana alam yang dihadapinya kemungkinan besar ditujukan padanya, Raja Surgawi. Su Yi memandang angin jahat Xingyan yang menyapu dunia, dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, itu seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Setiap kali area terlarang Jiuyao dibuka, banyak penjaga akan datang bersama-sama. Untuk menghindari permusuhan dan serangan balik terhadap aturan langit dan bumi, sudah lama ada pengalaman dari mulut ke mulut. Setelah Moran He memasuki area terlarang Jiuyao, dia menggunakan metode rahasia untuk menutupi napasnya. Selama dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hampir tidak mungkin baginya untuk menjadi sasaran aturan langit dan bumi. Oleh karena itu, bagaimana bencana alam saat ini dapat menjadi sasaran Sungai Moran secara kebetulan. Tidak peduli apapun, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahmu. Sungai Moran berkata dengan suara yang dalam. Ekspresinya penuh dengan tekad. Selanjutnya, meteorit terus membombardir mereka. Meskipun semuanya diblokir oleh Sungai Moran dengan cermin perunggu, Su Yi dengan tajam memperhatikan beberapa petunjuk. Meteorit besar itu tampaknya tertarik oleh sesuatu. Meskipun mereka tersapu oleh badai, mereka tidak pergi ke tempat lain, dan mereka membombardirnya secara khusus. Tampaknya mereka memang menjadi sasaran yang disengaja. Ledakan, ledakan lagi. Sudut bibir Moran He berdarah. Dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, khawatir akan memancing serangan balik dari dunia. Karena itu, kekuatannya terbatas, dan dia terluka dalam konfrontasi dengan meteorit yang terus berjatuhan. Meskipun tidak serius, itu tetap membuat Fu Lingyun sangat khawatir, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Li Dao, apa yang harus kita lakukan? Su Yi berkata, jangan khawatir, setelah badai berlalu, akan ada ketenangan. Benar saja, setengah jam kemudian, angin jahat Xingyan yang menyapu dunia berangsur-angsur melemah dan menghilang. Moran He tampaknya tidak dapat menahannya, dan berjongkok di tanah, terengah-engah. Wajahnya menjadi jauh lebih pucat, dan bagian depan pakaiannya berlumuran darah. Namun di antara alisnya, sulit untuk menyembunyikan kelegaannya. Bencana alam ini akhirnya berakhir. Apakah kamu melihat bahwa kemalangan datang dengan berkah? Semakin besar badai, semakin banyak peluang yang akan ada. Su Yi menunjuk ke kejauhan, daerah di dekatnya penuh dengan pasir dan debu, dan ada kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling menarik perhatian adalah puluhan meteorit besar. Di zona terlarang 9 tokoh,
Meteorit terbentuk dari bintang-bintang yang hancur dan jatuh di langit berbintang. Di mana ada meteorit, itu berarti kebetulan. Namun, sulit untuk mengatakan apa sebenarnya yang terkandung dalam meteorit bintang. Tidak hanya ada kekuatan asli Dao, tetapi juga beberapa hal aneh, seperti pecahan prajurit Tao yang hancur, darah dewa yang membeku seperti ember, berbagai bahan ajaib, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa makhluk yang disegel di dalam meteorit. Beberapa orang telah menghitung bahwa selama bertahun-tahun di masa lalu, ada sebanyak 1000 jenis harta karun yang telah digali dari meteorit. Dahulu kala, ada seseorang yang menghasilkan janin Tao bawaan dari meteorit bintang. Di dalam rahim Tao, janin bawaan dikandung. Bintang bawaan dan tubuh Tao dibawa pergi oleh tokoh-tokoh besar dari istana kaisar yang tak terbatas. Hanya dalam 1000 tahun, janin Tao bawaan ini membuktikan keabadian Tao dan menjadi tokoh tak tertandingi yang terkenal di seluruh dunia. Masalah ini masih dibicarakan. Mata Fu Lingyun berbinar, dan dia berseru, itu benar. Sungai Moran tercengang. Puluhan meteorit, dan setiap bagiannya sangat besar. Di mana batu ini, jelas ada puluhan peluang misterius dan tidak diketahui. Tiba-tiba, hati Moranhe membara, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar beruntung. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menemukan keberuntungan sebesar itu setelah memasuki area terlarang Jiuyao? Perlu diketahui bahwa dalam kurun waktu yang panjang di masa lalu, berbagai keberuntungan di daerah terlarang Jiuyao telah ditemukan 7 atau 88, terutama meteorit, yang diingat oleh semua petapa. Mereka berharap dapat menggali 3 kaki ke dalam tanah dan memusnahkan semuanya. Siapa yang berani membayangkan bahwa setelah pemusnahan bintang, begitu banyak meteorit tertinggal di seluruh tanah? Rasanya seperti setelah tsunami, semua ikan besar di laut terlempar ke pantai, dan mereka dapat diambil tanpa biaya. Suyi telah melangkah maju, memilih meteorit bintang seukuran batu kilangan, dan menjatuhkannya dengan pedangnya. Klik, meteorit bintang hancur berantakan. Kemudian sekelompok cahaya merah yang megah dan menyilaukan muncul. Itu adalah sepotong biji besi halus berwarna merah menyala, seperti api yang menyala, sebening kristal seperti batu giok yang indah, dengan pola api alami tumbuh di permukaan. Terlihat samar-samar, hantu burung gagak emas yang mengepakkan sayapnya dan Qingming yang meleleh muncul di biji tersebut. Sebelum Suyi sempat berkata apa-apa, Moran berdiri dan berkata dengan kaget, mungkinkah Ling Wu melebur emas dan besi? Harta karun semacam ini jarang ditemukan di dunia luar, dan dinilai sebagai salah satu besi suci teratas oleh Paviliun Jingtian untuk mengorbankan pedang kelahiran. Harta karun ini mengandung esensi matahari, dan mengandung kekuatan burung gagak emas untuk melelehkan langit. Hanya sepotong seukuran kuku jari dapat mengangkat pedang Dao ke tingkat yang lebih tinggi. Dan potongan di depannya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Nilainya begitu besar hingga tak terukur. Potongan meteorit pertama, harta karun langka yang jarang terlihat oleh dunia luar, membuat Moranhe dan kultivator pedang Tianjun lainnya merasa kewalahan dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Tidak mungkin membayangkan berapa banyak harta karun bagus yang bisa ditemukan dari lusinan meteorit ini. Menarik sekali. Suyi memandangi emas dan besi cair Ling Wu yang berwarna merah terang seperti terbakar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Meteorit bintang seperti bertaruh pada batu, tidak ada yang tahu harta karun apa yang akan dihasilkan begitu pisau dijatuhkan. Ini lebih dari sekadar menarik, ini jelas menarik. Suyi melemparkan emas dan besi cair Ling Wu ke Fu Lingyun, pegang dulu, dan kita akan berbagi harta karun nanti. Setelah mengatakan itu, dia memilih meteorit lain. Chapter 2787. Meteorit bintang di depannya bergerigi dan kurus, menyerupai harimau yang sedang tidur. Suyi tidak bertindak terburu-buru, tetapi merasakannya dengan tenang, untuk melihat apakah dia bisa merasakan misteri itu dengan indera ketuhanannya. Tanpa diduga, dengan kekuatan jiwanya, dia dihalangi oleh kekuatan jalan tak kasat mata tepat setelah dia menembus meteorit bintang. Tidak heran bahwa dalam beberapa tahun terakhir, meteorit yang tersebar dari daerah terlarang Jiuyao ke dunia luar akan dianggap sebagai harta karun yang sangat baik untuk batu judi, dan mereka akan dijual dengan harga selangit oleh para pedagang yang tidak bermoral itu. Suyi diam-diam berpikir, harta karun seperti meteorit bintang dapat menghasilkan semua jenis harta karun, tetapi mungkin juga hanya cangkang kosong, yang tampak ajaib, tetapi sebenarnya tidak ada harta karun ketika dipotong. Namun, jika digunakan untuk berjudi dengan batu, itu akan menjadi keuntungan besar, dan Anda tidak akan khawatir tidak dapat menjualnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun sebelumnya, para petapa yang memasuki daerah terlarang Jiuyao akan mengumpulkan beberapa meteorit dan membawanya keluar untuk dijual di luar, seringkali menjualnya dengan harga yang sangat keterlaluan. Namun, Suyi tidak terlalu tertarik untuk menjual meteorit. Pedang jatuh di tangan. Meteorit bintang hancur berkeping-keping. Obat ajaib berbentuk rumput hijau muncul. Itu memang seperti rumput liar yang tidak mencolok,
tetapi ada tetesan embun emas di daun yang hijau dan bening. Tetesan embun itu hanya seukuran sebutir beras, tetapi sangat ajaib. Dengan indera kesadaran, seseorang dapat melihat galaksi yang luas mengalir di dalamnya. Dan ada 9 tetes embun emas seperti itu. Angin emas dan embun giok. Kali ini, Fu Lingyun adalah orang pertama yang berseru, sangat bersemangat, ini adalah obat Tao, murni, yang tercatat dalam buku-buku Tao kuno. Patriark Bumeng pernah berkata bahwa di wilayah Sangwuzu, kemunculan Feng Yulukau emas bahkan dapat mengejutkan pasukan tingkat kaisar untuk memperebutkannya. Ternyata itu adalah harta karun semacam ini. Molanhe tergerak, saya ingat bahwa dahulu kala, seseorang juga membuka rumput embun giok angin emas dari meteorit bintang. Setelah membawanya kembali ke Sangwuzu, Paviliun Jingtian secara pribadi mengadakan pertemuan untuk orang ini, mengadakan pelelangan, dan rumput embun giok ini digunakan sebagai benda tekan. Pada porosnya dan dijual dengan harga setinggi langit sebesar 100.000 keping emas murni abadi. Pada saat itu, menurut komentar Paviliun Jingtian, angin emas dan embun giok akan memenangkan banyak orang di dunia begitu mereka bertemu. Efek paling ajaib dari obat ini bukanlah untuk meningkatkan Tao, tetapi untuk melarutkan iblis dan karma. Bayangkan saja, jika ada orang tua di sekte yang menderita karma, dia pasti akan menghilang, tetapi jika dia memiliki rumput embun giok angin emas, itu pasti akan setara dengan sarana tambahan untuk menyelamatkan hidupnya. Suyi melihat obat Dao yang seperti rumput liar, dan segera memutuskan untuk menanam obat ajaib ini di Mutiara Istana Katak. Di masa depan, sangat mungkin bahwa area rumput yulu angin emas yang luas akan dibudidayakan. Saudara Li Dao, keberuntunganmu benar-benar bagus. Fu Lingyun kagum, matanya berbinar, pertama kali sepotong, lingu melting gold and iron, mekar, dan kedua kalinya, rumput embun giok angin emas, mekar. Berkah seperti itu terlalu baik. Moran He juga setuju dalam hatinya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meninggalkan daerah terlarang Jiuyao dengan dua harta ini sudah merupakan pengalaman yang berharga. Perlu dicatat bahwa setelah waktu yang lama, peluang daerah terlarang Jiuyao ini telah musnah 7 atau 8 kali. Sedemikian rupa sehingga dalam 100.000 tahun terakhir, banyak pertapa yang memasuki zona terlarang Jiuyao berakhir dengan tangan kosong. Beberapa orang yang tidak beruntung meninggal secara tragis di sini. Dan mereka baru saja tiba di area terlarang Jiuyao kurang dari setengah hari, dan mereka melihat lusinan asteroid. Dan saat ini, hanya 2 bagian yang telah dibuka, dan harta karun yang langka seperti itu telah diperoleh. Bagaimana mungkin Sungai Moran tidak tergerak oleh ini? Datanglah dan cobalah. Suyi tersenyum dan melambaikan tangan, meminta Fu Lingyun untuk memiliki kecanduan tangan, Kaibao. Fu Lingyun sangat gembira, melangkah maju dan memilih satu bagian, dan setelah membelahnya, sebuah pecahan harta karun terungkap. Itu adalah pecahan ujung tombak perunggu yang rusak, dan ujung tombak itu berlumuran darah, yang terlihat sangat biasa. Fu Lingyun terkejut, merasa agak kecewa. Sangat umum untuk menemukan pecahan harta karun dari meteorit. Itu tidak langka, tetapi juga tidak berharga. Karena sebagian besar pecahan harta karun itu telah kehilangan spiritualitasnya, tetapi mereka seperti tembaga bekas dan besi busuk, dan beberapa hampir tidak dapat digunakan untuk memurnikan senjata. Sebagian besar waktu, pecahan harta karun seperti itu akan langsung dibuang, karena sama sekali tidak berguna. Coba kulihat. Moran He melangkah maju, memegang pecahan ujung tombak di tangannya dan melihatnya, dan mencoba mengujinya dengan menjalankan Dao. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan menyerahkannya kembali kepada Fu Lingyun, meskipun itu bukan sesuatu yang ajaib, itu tetap barang antik, dan itu tidak buruk sebagai gadget untuk koleksi. Ini sudah sangat sopan. Implikasinya adalah bahwa benda ini tidak berharga dan tidak berguna. Fu Lingyun tidak dapat mengatakan betapa kecewanya dia, tetapi ketika dia berpikir tentang menyia-nyiakan meteorit, dia merasa sedikit menyesal. Dia menyerahkan pecahan ujung tombak itu kepada Suyi, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan malu-malu, Saudara Li Dao, saya sangat tidak beruntung, dan saya tidak beruntung, jadi Anda harus membuka meteorit itu selanjutnya. Suyi berkata sambil tersenyum, masih ada lusinan meteorit, bahkan jika lebih dari setengahnya adalah cangkang kosong, itu tidak masalah. Peluangnya penuh dengan variabel. Alasan mengapa meteorit dapat digunakan sebagai batu judi juga karena kebanyakan dari mereka tidak bisa mendapatkan harta karun yang bagus. Suyi sangat terbuka tentang hal ini. Ketika dia berbicara, dia akan membuang pecahan tombak berdarah itu ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar. Jangan dibuang. Apakah kamu buta? Itu jelas merupakan bagian dari ujung tombak yang dibuat oleh besi huaxing. Meskipun itu adalah pecahan, benda ini adalah bahan sihir tingkat atas untuk mengolah Tianjun Daubao. Itu adalah suara seorang gadis baba, kesal dan marah. Sebenarnya, gadis baba selalu memiliki temperamen yang buruk, mudah tersinggung dan sombong.
Suyi pernah mengalaminya ketika dia berada di domain dewa, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam. Sebelum Suyi dapat bertanya, gadis Baba terus menegur, kamu bahkan tidak tahu hal yang langka seperti itu, tahu macam apa yang kamu kembangkan, ya. Jika bukan karena aku, kamu hampir akan membuang kekayaan yang besar, tahu. Di tingkat Tianjun, ada pepatah yang mengatakan, aku ingin sepotong besi berubah menjadi bintang, dan aku adalah prajurit Tao tertinggi. Bahkan Tianjun tidak dapat memintanya. Harta karun, tetapi kamu ingin membuangnya. Apakah kamu mencoba membuat gadis ini marah? Teguran marah ini membuat Suyi tertawa. Besi Huaxing. Ternyata itu bukan tembaga bekas dan besi busuk. Dengan kata lain, keberuntungan Fu Lingyun sama sekali tidak buruk, tetapi sangat baik. Beranikah kau tertawa? Gadis Baba itu tampak sangat bersemangat. Suyi hanya mengucapkan satu kata, dan gadis itu terdiam. Aku hanya berkultivasi di alam bebas dan tak terkekang. Apa yang bisa kau katakan, gadis? Seberapa kasar itu? Melihat ini, Suyi mengucapkan kalimat lain, jika kau menyukainya, aku akan menyimpan besi Huaxing ini untukmu. Gadis Baba itu terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, Tuanku, aku tidak mengingat kesalahan Xiao Yaojing, maafkan ketidaktahuanmu. Kata-kata itu penuh dengan kesombongan. Suyi melirik Fu Lingyun dan Moranhe yang berada di dekatnya, dan tidak mengobrol dengan gadis Baba itu lagi. Bisakah aku juga membuka meteorit? Moranhe melangkah maju, tak peduli harta apapun yang ditawarkan, aku tak menginginkan semuanya, aku hanya ingin menikmati kecanduanku pada tangan. Pemilik puncak Suesong jelas sedikit tidak nyaman, tetapi dapat dilihat bahwa dia sangat bersemangat dan ingin mencobanya. Bisa, Suyi setuju dengan santai. Moranhe menghela napas lega. Selanjutnya, dia dengan hati-hati menyaring dan memilih sebuah meteorit, tetapi ketika dia memotongnya, ternyata itu adalah cangkang kosong tanpa apapun di dalamnya. Tiba-tiba, Moranhe membeku di sana, rasa malu tergambar di seluruh wajahnya. Fu Lingyun dengan cepat menghiburnya, senior, jangan khawatir tentang itu. Saudara Li Dao juga mengatakannya sebelumnya, bahkan jika itu lebih dari setengah cangkang, itu tidak masalah. Suyi, aku tidak bisa tertawa atau menangis. Molanhe menggaruk kepalanya, dan menertawakan dirinya sendiri, sungguh sial, biarkan sesama penganut Tao menyia-nyiakan meteorit. Suyi berkata, coba bagian yang lain. Moranhe ragu-ragu. Pada akhirnya, dia mengangguk dan memilih bagian yang lain. Hasilnya masih cangkang kosong. Wajah tua Moranhe memerah, dia sangat malu hingga tidak tahan, 2 cangkang kosong berturut-turut, keberuntungan ini, terlalu buruk. Fu Lingyun tidak tahu bagaimana menghiburnya. Suyi berkata sambil tersenyum, coba lagi, kapan harta karun itu akan dilepaskan dan kapan itu akan berakhir. Moranhe tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dia tidak menyangka Li Muchen akan mengucapkan kata-kata muluk seperti itu. Tetapi ketika dia berpikir bahwa ketika dia berada di puncak Suesong, dia tidak pernah menaruh Li Muchen di matanya, dia merasa malu di dalam hatinya. Tidak akan datang. Moranhe menggelengkan kepalanya. Jika seorang junior dapat memiliki pikiran yang luas dan toleransi seperti itu, dia, Moranhe, tidak akan pernah bodoh lagi. Suyi tidak membujuk lagi. Selanjutnya, dia memotong satu demi satu asteroid. Tampaknya kata-katanya terpenuhi, sebagian besar dari mereka adalah cangkang kosong, dan Suyi tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki kata-kata emas dan kata-kata yang mengikuti hukum. Keberuntungan tampaknya telah diucapkan dari mulutnya. Namun, ada juga banyak harta karun yang dibuka. Ada obat-obatan ajaib, bahan-bahan ajaib, kekuatan asli jalan, pecahan harta karun dan sebagainya. Mereka sangat langka dan jarang terlihat di dunia luar. Yang paling menarik perhatian adalah asal-usul Dao, yang terkait dengan asal-usul, Mu Yao, dari aturan 9 tokoh terang. Sayangnya, itu bukan aturan, Mu Yao, yang paling lengkap. Aturan 9 tokoh terang adalah salah satu aturan tertinggi yang terkait dengan takdir, penguasa bintang-bintang, dan sumber astrologi. Aturan ini terdiri dari 9 aturan jalan. Aturan Mu Yao adalah salah satunya. Dan di bawah 9 aturan jalan ini, kekuatan jalan yang tak terhitung jumlahnya yang terkait dengan bintang dibagi lagi. Sama seperti asal-usul jalan yang diperoleh Suyi, jalan itu termasuk salah satu dari banyak jalan yang berasal dari aturan Mu Yao. Yang istimewa adalah asal-usul jalan semacam ini hampir merupakan aturan Mu Yao. Setelah Suyi berpikir sejenak, dia menyerahkan asal-usul jalan yang disebut Xing Yi kepada Fu Lingyun, dan memintanya untuk menyerahkannya kepada Bu Meng di masa mendatang. Suyi sendiri tidak membutuhkannya, tetapi Bai Hongjiange pasti membutuhkannya, dan Kuan Deng harus memberinya sedikit bantuan. Di lapangan, hanya tersisa 8 meteorit. Tepat ketika Suyi hendak melanjutkan, membuka harta karun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan melihat ke kejauhan.
Di dunia yang gelap dan dingin di kejauhan, dua sosok menjulang tinggi. Itu adalah Liu Tianchen, penerus Sekte Pedang Nanming, dan pelindung Liu Tianchen. Seorang lelaki tua berjubah biru dengan rambut putih dan wajah muda, sehat dan bugar, bernama Wei Yun, Raja Abadi kelima dari surga. Dari kejauhan, saat melihat Su Yi, Liu Tianchen tak kuasa menahan tawa panjang. Saudara Li, kita benar-benar tidak pernah bertemu dalam kehidupan nyata. Pelindung Tao Wei Yun menatap ke 8 meteorit raksasa itu sejenak, tak kuasa menahan napas dalam-dalam, dan matanya pun memanas. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.